Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 3B Program Studi Manajemen. Pada kali ini kita akan menjelaskan interpretasi output SPSS pada kelompok kami. Dari mata kuliah Statistika 2 yang diampu oleh Bapak Haji Insinyur Mas Duki MSI. Perkenalkan, nama saya Hani Laila Ramadhani, nama saya Wulan Laila Sari. Saya Jihan Jauziah Nabila. Berikut video penjelasannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memiliki tabulasi data di Excel yang terdiri dari X1, X2, Y, serta rekap data. Data-data ini terdiri dari 100 responden yang kita ambil dari data skripsi kakak tingkat. Kemudian di rekap data ini kita ambil data interval, kemudian di copy untuk dipindahkan ke SPSS. Kita masuk ke SPSS, di dalam data view, klik kanan, paste, kemudian masuk ke variable view, ganti namanya menjadi X1, X2, dan Y. Labelnya juga diganti menjadi X1 kompensasi, X2 pengembangan karir, dan Y yaitu kepuasan kerja. Kemudian pindah ke data view, kita mulai untuk mengolah data. Pertama, klik Analyze, Regression, Linear, klik kompensasi dan pengembangan karir dipindahkan kepada kolom independen. Kemudian kepuasan kerja dipindahkan ke dalam kolom dependen. Klik Save. Kemudian di kolom residual, klik Unstandardized, klik Continue. Lanjut untuk mendapatkan gambar pivot, klik pivot. Zspread dipindahkan ke kolom X dan sRecit dipindahkan ke kolom Y. Pastikan normal probability plot untuk di checklist. Kemudian continue. Selanjutnya kolom statistik diklik, part and partial correlation di checklist, dan collinearity diagnosis di checklist, serta kolom Durbin-Watson di checklist. Continue. Oke. Nah, ini merupakan output SPSS dari langkah-langkah yang kita lakukan tadi. Kembali lagi ke data view untuk mendapatkan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang harus dilakukan yaitu klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan One Sample KS. Klik variabel bawah yang residual 1, pindahkan ke dalam kotak sebelah kanan. Pastikan kotak normal sudah di checklist. Kemudian klik OK. Nah, kita mendapatkan tabel sampel Kolmogorov-Smirnov. Lanjut, untuk mendapatkan histogram, klik Graph, Legacy Dialog, kemudian histogram. Kemudian variabel paling bawah diklik, dipindahkan ke dalam kotak variabel paling atas. Kemudian checklist display normal curve. Oke. Yang kita dapatkan yaitu histogram, grafik histogram. Untuk uji Gleaser, kita klik transform, compute variable diklik, kemudian target variable ketik ABSUI. Di function group, klik all, dipilih yang ABS, klik panah ke atas, klik Unstandard Residual, panah, klik OK. Yang kita dapatkan adalah data ABSUI di data view. Terakhir, klik Analyze, Regression,
linear, klik reset, X1 dan X2 diklik, dipindahkan kepada kolom independen, dan ABS UI dipindahkan ke dependen. Klik OK. Nah, ini adalah hasil output SPSS yang kita dapatkan seluruhnya. Dilanjutkan kepada penjelasan interpretasi output SPSS. Yang pertama, uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas yang dapat dibuktikan dengan 3 pembuktian, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Pada penelitian ini, nilai sig menunjukkan angka 0,200 yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Yang kedua, grafik histogram. Berdasarkan histogram, residual model regresi berdistribusi normal ditunjukkan oleh bentuk histogram yang menyerupai kurva lonceng atau bell shape dan pola kurva normal yang cukup seimbang. Dengan demikian, asumsi normalitas residual terpenuhi sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, p-plot. Berdasarkan hasil, titik-titik residual tersebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Membentuk pola garis lurus yang konsisten tanpa pola penyimpangan yang sistematis. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil, diperoleh nilai tolerans untuk kedua variabel, yaitu 0,446 dan PIF 2,240. Dengan kriteria jika nilai tolerans lebih dari 0,10 dan PIF lebih dari 10, tidak terjadi multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan bahwa pada pengujian ini tidak terdapat multikolinearitas pada model ini. Uji heteroskedastisitas. Ada 2 hasil uji. Yang pertama, uji Gledser. Berdasarkan pada kriteria pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gledser pada tabel koefisien A, maka dalam pengujian ini kedua variabel independen yaitu kompensasi dan pengembangan karir menunjukkan nilai signifikan masing-masing 0,778 dan 0,815 yang berarti keduanya lebih besar dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan uji statistik yang dilakukan dengan dipercaya validitasnya. Yang kedua ada grafik scatter plot. Berdasarkan scatter plot, sebaran titik residual bersifat acak di sekitar garis nol pada pola sistematis, baik pada nilai prediksi positif maupun negatif. Tidak terlihat pola seperti mengumpul, menyebar, atau membentuk kurva tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas, sehingga estimasi parameter bersifat efisien dan tidak bias. Dengan demikian, hasil analisis dan interpretasi koefisien regresi dapat digunakan secara valid dan reliable. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Hasil analisis menunjukkan nilai DW adalah 1,8, yang mana antara 1,5 sampai 2,5, maka tidak terjadi autokorelasi, sehingga analisis dapat dilakukan lebih lanjut. Kemudian ada analisis regresi berganda. Berdasarkan tabel koefisien, diperoleh nilai-nilai A sama dengan negatif 0,858, BX1 0,631, dan BX2 0,440. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,858 plus 0,631 X1 plus 0,440 X2 plus
epsilon. Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan nilai konstanta bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kompensasi karyawan rendah dan pengembangan karir lemah, maka kepuasan kerja karyawan belum ada atau tidak terjadi. Kedua, nilai koefisien regresi untuk variabel koefisien B1 sama dengan 0,631 bertanda positif. Maka pola hubungan antara kompensasi dan pengembangan karir adalah positif atau searah. Artinya, semakin tinggi kompensasi karyawan, maka semakin meningkat pula kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, nilai koefisien regresi untuk variabel pengembangan karir atau B2 sama dengan 0,440 bertanda positif. Maka pola hubungan antara pengembangan karir dan kepuasan kerja karyawan adalah positif atau searah. Artinya, semakin kuat pengembangan karir, maka kepuasan kerja karyawan semakin tinggi dan akan didapatkan. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi. Berdasarkan tabel koefisien kolom correlation zero order, diperoleh nilai 0,873 untuk variabel kompensasi dan 0,786 untuk variabel pengembangan karir. Kompensasi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan kerja dibandingkan dengan pengembangan karir. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel kompensasi mampu menjelaskan variasi atau perubahan kepuasan kerja sebesar 76,21%, artinya sekitar 76,21% variasi dalam keputusan kerja karyawan dapat dijelaskan oleh faktor kompensasi. Sementara itu, variabel pengembangan karir mampu menjelaskan variasi kepuasan kerja sebesar 61,77%, yang berarti sekitar 61,77% variasi dalam kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh faktor pengembangan karir. Kedua variabel independen tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kepuasan kerja. Namun, kompensasi menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dengan selisih kontribusi sekitar 14,46%, lebih tinggi dibandingkan pengembangan karir. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, aspek kompensasi merupakan faktor yang lebih kuat dalam menentukan tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, pengaruh simultan. Berdasarkan tabel model summary, diperoleh nilai koefisien antara koefisien. Yang kedua, pengaruh simultan. Berdasarkan tabel model summary, diperoleh nilai untuk koefisien korelasi antara kompensasi dengan pengembangan karir dan kepuasan kerja adalah 80,28%. Sisanya 100% dikurangi 80,28%, yaitu 19,72%, dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Kesimpulannya, kompensasi dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh sebesar 80,28% terhadap kepuasan kerja. Angka ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi dan pengembangan karir secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi atau perubahan kepuasan kerja karyawan sebesar 80,28%, sedangkan sisanya sebesar 19,72% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Dan terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis diuji dengan menggunakan yang pertama uji parsial dan kedua uji simultan. Untuk uji parsial, interpretasinya, pertanyaan hipotesis untuk kompensasi adalah H0, kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dan H1 adalah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk pengembangan karir, H0, pengembangan karir tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dan H1, pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan taraf signifikan, diketahui bahwa N adalah 100 dengan nilai sigma 5% sama dengan 0,05. Jadi, DF adalah N dikurangi 2 sama dengan 98. Berdasarkan tabel distribusi T, diproses nilai T tabel sama dengan 1,984. Sehingga, jika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel atau nilai sig
kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya. Dengan nilai uji statistik, berdasarkan hasil analisis dengan SPSS, tabel koefisien diperoleh nilai kompensasi dengan T hitung 9,567 dan nilai sig 0,0000 dan pengembangan karir dengan nilai T hitung 4,543 dengan nilai sig 0,000. Kesimpulannya, yang pertama, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karena nilai T hitung sama dengan 9,567 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,984 dan nilai sig 0,0000 kurang dari nilai sig 0,05 maka HO ditolak. Artinya kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan kesimpulan kedua, pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karena nilai T hitung yaitu 4,543 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,984 dan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Artinya pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kedua, ada uji simultan. Pada tabel ANOVA, interpretasinya pernyataan hipotesis. Pernyataan hipotesis. H0, kompensasi dan pengembangan karir secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. H1, kompensasi dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Menentukan taraf signifikan. Diketahui M sama dengan 100, banyak variabel independen 2. Jadi DF sama dengan 100 kurangi 2 kurangi 1 sama dengan 97. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diproses nilai F tabel sama dengan 3,09. Kriteria pengujian. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan atau nilai sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel dan nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menentukan nilai uji statistik. Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS atau tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung 198,044, nilai sig-nya 0,000. Kesimpulannya, pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karena nilai F hitung 198,044 lebih besar daripada F tabel 3,09 dan nilai sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Artinya kompensasi atau X1 dan pengembangan karir atau X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.